pagi, berjumpa kembali bersama saya Teguh Wiradi Kusuma. Kemarin kita membahas mengenai bunga. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai flora lainnya sebagai kekayaan alam Indonesia. Semua cerita dari video saya diambil dari buku yang saya susun sendiri, yaitu Eksplorasi Indonesia melalui Benda Filateli, di mana menampilkan gambar perangko Indonesia dan juga benda filateli lainnya yang diterbitkan Indonesia dari tahun 1948 hingga Agustus 2020 kemarin. Nah, sekarang kita memulai. Ya, ada banyak flora yang bisa ditemui di Indonesia. Contohnya adalah pohon sagu yang merupakan habitat aslinya dari Asia Tenggara. Kemudian ada begonia baligonil, ditemukan di Sulawesi pada bulan Februari 2017. Kemudian ada jamur Thermitomyces eurhisus dengan topinya sepanjang 6-15 cm. Kemudian ada bunga tetepok atau serpihan salju air atau hati mengambang, tanaman air yang tumbuh di daerah tropis. Kemudian ada Thaca leonthropetaloides, berasal dari pulau-pulau di Asia Tenggara. Kemudian ada Palasa atau disebut juga Ploso yang dengan bunganya berwarna-warni, berwarna merah orange terang. Ada pula Saraka declinate yang disukai oleh burung pencari madu dan serangga. Kemudian ada bunga abadi, yaitu bunga keringnya sudah sering dijadikan hadiah. Kemudian ada daun gurita yang mana dapat tumbuh hingga tinggi 15 meter, dan Freycinetia pseudoignis yang dijelaskan oleh Otto Warburg. Kemudian ada palem dan juga mogea, di mana pada tahun 2006 Profesor riset Dr. Johannes Palar Mogea bersama dengan tim ekspedisi Memberamo Foggia yang terdiri dari peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, bekerja sama dengan Conservation International, salah satu LSM dalam bidang lingkungan hidup dari Amerika Serikat, menemukan spesies di pegunungan Foggia di daerah Papua. Dan juga ada jamur yang tumbuh di Indonesia. Yang pertama, Ascosparasis heinrichii, tumbuh di tanah berlumut. Kemudian Mutinus bambusinus, berbentuk seperti tanduk tapi berwarna-warni, tumbuh di antara rumpun bambu dan mengeluarkan aroma yang memancing serangga. Kemudian ada Misena sp, pada malam hari bersinar seperti kunang-kunang di dasar hutan. Kemudian yang keempat adalah Gleopilum imponens, melapukan sisa-sisa kayu. Kemudian ada Thermitomyces eurhisus, tumbuh di lubang rayap di bawah tanah, rasanya enak untuk dimakan. Kemudian ada Microporus xanthopus, tumbuh di atas kayu lapuk dan dengan bentuk corong berwarna kuning kecoklatan. Yang ketujuh adalah Calostoma orirubra, dikenal si mulut indah berbibir merah, tumbuh di lantai hutan yang berlumut. Kedelapan, Aceru rubra, lebih mirip dengan terumbu karang, tumbuh di antara rerumputan. Dan yang kesembilan adalah Buedinopesisa insitia, dapat membuat kayu menjadi lapuk, berpenampilan menarik. Kemudian ada juga beberapa tanaman bonsai, dan antaranya kaktus, berbunga di musim semi dan akhir musim panas. Buah berwarna merah dengan biji berwarna hitam. Dan di sebelahnya
ada bonsai warang dinamai oleh Carl Linnaeus sebagai kehormatan pada ahli botani Johann Glemmin. Kemudian ada beberapa tumbuhan lain yang hidup di Indonesia. Contohnya adalah pedawung, tanaman obat penting dalam industri jamu di Indonesia, terutama menggunakan bijinya. Selanjutnya adalah sintok madu dengan panjang buahnya sekitar 19 mili. Berbuah daging di atas bunga. Kemudian ada pulih, buah mekar pada bulan Oktober dan sangat harum. Dan ada pula Candelia candel, tumbuh sebagai semak atau pohon kecil dan maksimum 10 meter. Nah, untuk flora lainnya ini akan dibagi menjadi 2 video. Besok kita akan membicarakan juga flora lainnya. Oke, untuk video hari ini cukup. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan juga komen, dan tolong di-share pada teman-teman sekalian untuk di media sosial juga. Oke, kita ketemu lagi besok. Terima kasih dan selamat beraktivitas.